Shalom, selamat malam sahabat El Shaddai Ministry. Berjumpa lagi dengan saya dalam renungan malam. Setelah sepanjang hari kita melakukan segala tugas aktivitas dan kita merasa penat karena kesibukan kita di sepanjang hari ini, dan kita akan beristirahat. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bersama dengan saya kita bersaat teduh dan kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang Kau berikan bagi kami di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh menyelesaikan segala tugas dan pekerjaan kami dengan baik. Kami percaya kalau bukan Tuhan yang menolong, maka apa yang kami kerjakan sia-sia adanya. Terpujilah Engkau Tuhan. Sebelum kami beristirahat, kami dengar suara-Mu Tuhan yang akan memberikan kekuatan dan motivasi bagi kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sahabat El Shaddai Ministry, ayat firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari Mazmur 121 ayat 1-2. Tuhanlah penolong hidupku. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sahabat El Shaddai Ministry, menjadi pengikut Kristus bukan berarti kita lepas dari masalah, kita lepas dari pergumulan kehidupan. Dan bukan berarti bahwa orang Kristen dapat hidup nyaman tanpa kesusahan. Justru ketika kita menjadi pengikut Kristus, menjadi Kristen sejati, kita akan diuji dengan berbagai masalah agar kita tetap berpegang erat, kita tetap berdiri teguh di atas kebenaran firman Tuhan. Pemazmur pun mengalami berbagai keadaan yang sangat memberatkan hidupnya, sehingga dia berusaha mencari pertolongan agar dia dapat keluar dari masalahnya. Tetapi apapun yang dia usahakan tidak menghasilkan buah. Dia tidak menemukan satu pihak pun yang dapat menolong dia. Dan pada akhirnya dia percaya bahwa pertolongan hanya dapat dia temukan di dalam Tuhan. Mazmur 121 ayat 3 dan 4 berkata, Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Sahabat El Shaddai Ministry, untuk sesaat pemazmur merasa bahwa Tuhan seolah-olah meninggalkan dia, sehingga dia merasa tidak ada pertolongan bagi masalah yang sedang dia hadapi. Tetapi justru melalui masalah itu, Tuhan membukakan mata pemazmur bahwa Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan dirinya. Tuhan berfirman bahwa Dia akan selalu menjadi penolong. Tuhan berfirman bahwa Dia tidak akan membiarkan kita jatuh dalam setiap masalah dan pergumulan. Dan saya percaya bahwa lewat peristiwa pemazmur itu pun sudah menjadi bagian kita, bahwa di dalam setiap aspek kehidupan kita, di dalam setiap masalah dan pergumulan yang sedang kita alami, Tuhanlah yang menjadi penolong kita. Tuhanlah yang memegang kita. Tuhanlah yang mengangkat kita. Dan Tuhanlah yang melepaskan kita dari setiap pergumulan yang kita alami. Saya percaya bahwa semua kita ingin merasakan dan mengalami pertolongan Tuhan. Ketika kita dihadapkan dengan berbagai rentetan masalah, persoalan, pergumulan, proses hidup, kita ingin mengalami pertolongan seperti yang dialami oleh pemazmur. Namun yang perlu kita ketahui bahwa ada hal-hal yang harus kita lakukan agar kita dapat menerima pertolongan Tuhan. Mari belajar dari pemazmur. Apa yang membuat dia ditolong oleh Tuhan? Yang pertama, dia memiliki hidup yang benar di hadapan Tuhan dan dia hanya berseru kepada Tuhan. Tuhan menyatakan bahwa dia adalah penjaga yang tidak akan terlelap sekejap pun. Seorang prajurit yang menjaga benteng mungkin akan terlelap pada waktu menjaga. Tetapi Tuhan tidak pernah terlelap ketika Dia menjaga hidup kita. Matanya senantiasa mengawasi kita.
matanya selalu tertuju kepada kita. Karena mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang akan berbuat jahat kepada kita, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi ini. Mazmur 34 ayat 16-18 berkata, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesukaran. Sebagai manusia, mungkin kita merasa sudah tidak ada lagi jalan keluar. Mungkin kita merasa kita tidak memiliki jalan keluar mengatasi masalah dan persoalan yang sedang terjadi hari-hari ini. Bahkan mungkin kita kehilangan harapan, kita kecewa dengan keadaan yang terjadi. Tetapi mari belajar dari kisah pemazmur. Sekali lagi saya katakan, belajar dari kisah pemazmur. Ketika dia menghadapi masalah dan persoalan pergumulan hidup, dia tidak mencari jalan keluar di luar Tuhan. Jangan pernah lupa bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bahkan tidak ada yang tidak mungkin dapat Tuhan kerjakan bagi orang yang percaya kepadanya. Dia sanggup melepaskan kita dari berbagai macam masalah, kesulitan, dan kesusahan apapun yang sedang kita alami. Tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan dan berserulah kepada Tuhan. Berteriaklah kepada Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Maka dia akan menghampirimu, dia akan menolongmu, dia akan mendekapmu, dia akan memelukmu, dia akan melindungimu dari segala macam bahaya. Dia akan senantiasa memegang dan menuntun hidup kita. Dia akan memberikan kita kekuatan agar kita terus berjalan dan meraih kemenangan. Yang kedua, pemazmur senantiasa mengandalkan Tuhan dan berharap kepadanya. Sahabat El Shaddai Ministry, jangan pernah lepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan apapun yang terjadi. Jangan pernah meragukan pertolongan dari Tuhan. Dan jangan pernah mencoba mencari jalan keluar di luar Tuhan. Dunia ini menawarkan banyak sekali alternatif bagi kita untuk bisa keluar dari masalah yang sedang kita hadapi. Tetapi keadaan kita tidak akan menjadi lebih baik ketika kita berharap kepada manusia atau kepada dunia ini. Firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Yeremia 17 ayat 5-6. Orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri pasti akan kecewa. Karena kekuatan manusia itu terbatas dan kemampuan manusia juga terbatas. Dan Tuhan tidak suka jika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Tetap andalkan Tuhan dalam segala perkara. Berharaplah sepenuhnya kepada Tuhan. Dia tidak akan pernah berhutang kepada kita, karena janji Tuhan adalah ya dan amin. Mari miliki pengharapan kepada Tuhan, dan kita akan melihat penggenapan setiap janji firman Tuhan. Dia nyatakan dalam kehidupan kita ketika kita tetap setia, berharap dalam kasih dan kebenaran firman Tuhan. Tuhan penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Dia akan selalu menyertai, Dia akan selalu memberkati kita. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Pertolongan Tuhan selalu menjadi bagian kita, karena mujizat itu masih ada sampai dengan hari ini. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kembali menguatkan kami, bahwa ketika kami hidup dalam kebenaran firman-Mu dan kami berseru kepadamu, maka mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar, dan telinga-Mu Tuhan mendengar setiap teriakan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami senantiasa mengandalkan Tuhan dan selalu berharap kepadamu Tuhan, agar supaya kehidupan kami senantiasa diberkati. Firman-Mu berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Kami mau belajar mengandalkan Engkau Tuhan, dan kami berpengharapan sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan tidur dan beristirahat. Jaga lindungi kami Tuhan. Jauhkan kami dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kami percaya naungan sayap-Mu melindungi kami sepanjang malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku, sahabat El Shaddai Ministry, selamat beristirahat. Tetap percaya kepada Tuhan, mujizat itu masih ada. Pertolongan Tuhan selalu menjadi bagian kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus menjaga, melindungi, dan memberkati kita semuanya. Amin.